Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Pokoknya Marimar cuma pengen bukti aja nih omongannya Pak Prabowo ya. Pengen buktiin aja nih aduan cepet masyarakat kita ke polisi. Beneran ditangkepin cepet apa kagak. Masalahnya kasus Marimar tuh udah dari bulan Agustus Pak. Dari bulan Agustus sampai sekarang nih ya kan, pelakunya belum ditahan-tahan juga Pak. Tak hanya emosi orang tua dari Jaden saat tahu putranya dianiaya babysitternya, pemirsa silet, aktris Bunga Zainal kini juga kembali mendadak jadi sorotan di jagat maya. Lewat media sosial, ia blak-blakan menunjukkan rasa geramnya lantaran dua pelaku berinisial ACD dan SF yang membawa kabur uangnya senilai 15 miliar rupiah belum juga ditahan. Padahal sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan Januari lalu. Guna meminta kepastian, Bunga ditemani kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya pada hari Rabu 5 Februari 2025 kemarin. Dengan menggebu-gebu, ia ingin mengawal kasusnya dan bertemu kedua pelaku yang tengah diperiksa oleh penyidik. Bunga mengungkapkan kebingungannya mengenai alasan kondisi kesehatan membuat ACD dan SF tidak kunjung ditahan. Selamat sore bapak-bapak yang ada di Polda Metro Jaya, bapak-bapak penyidik yang terhormat. Saya Bunga Zainal atau nama lengkap saya di laporan saya itu Bunga Nurlela Martasari. Ini menanyakan Pak, apakah tersangka dengan inisial ACD dan SF itu hari ini akan dilakukan penahanan karena melihat status mereka yang sudah menjadi tersangka dari tanggal 15 Januari 2024 dan sampai sekarang statusnya belum ditahan. Pokoknya Marimar cuma pengen bukti aja nih omongannya Pak Prabowo ya. Pengen buktiin aja nih aduan cepet masyarakat kita ke polisi. Beneran ditangkepin cepet apa kagak. Masalahnya kasus Marimar tuh udah dari bulan Agustus Pak. Dari bulan Agustus sampai sekarang nih ya kan, pelakunya belum ditahan-tahan juga Pak. Udah jam 5:30 sore, tapi belum dapat updatean. Kira-kira tersangkanya ini ditahan atau enggak hari ini? Marimar tuh udah nunggu-nunggu dari tadi tapi belum ada updatean juga Bun. Lucu kali ya kalau kita kawal aja langsung di Polda ya. Kita tongkrongin di Polda gimana? Sekalian silaturahmi, kebetulan Marimar udah pakai baju congsam nih. Ya, gimana kalau kita gongsi-gongsi aja di sana? Pas kan? Siapa tahu kalau dikawal lebih cepet ya Bun ya. Oh bener juga, cakep, lucu ya. Samperin kali. Kedatangan saya pada sore hari ini ke Polda Metro Jaya bersama tim lawyer saya untuk memantau dan mengkawal kasus saya yang sampai saat ini masih statusnya mengambang-ambang aja ya. Dalam arti pelaku kasus penipuan yang saya alami itu sudah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 15 Agustus 2025 15 Januari 2025 maaf. Ya, dan sampai saat ini ya, sampai sore hari ini belum dilakukan penahanan. Waktu itu tidak datang dengan alasan sakit, ya. Dan kalau nggak salah hari ini sudah datang ya Bu ya? Iya, masih di dalam. Masih di dalam. Saya juga mau silaturahmi ya di dalam ya. Karena saya pengen tahu juga, saya pengen lihat apakah benar datang atau tidak ya. Kalau mengakui sih pasti udah mengakui ya Mbak, karena kan gelar perkara sudah, pemeriksaan sudah, ketetapan tersangka sudah, artinya sebenarnya nggak ada kalimat atau kata-kata mengakui atau tidak, karena memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya sudah pernah mention dia dan orang kurang lebih juga tahu bahwa siapa sih pelakunya gitu, dan dia masih berkeliaran mencari kerjaan kesana kemari, masih bisa pindah-pindah rumah yang saya juga tahu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kan nggak sakit gitu. Bunga pun menyuarakan kekecewaan lantaran kasusnya sudah berlarut cukup lama, bahkan harus menjadi viral terlebih dahulu baru mendapatkan perhatian.
Ia rela datang ke kantor polisi setelah mengantar anaknya hanya untuk memastikan bahwa kedua tersangka benar-benar diperiksa. Secara belak-belakan, Bunga mengaku ia sampai lelah mengeluarkan air mata saking tertekan atas kasusnya tersebut. Udah capek nangis saya, Mbak. Dari nangis, sedih, air mata saya udah capek. Dan buat saya air mata saya udah nggak harus saya keluarkan lagi untuk manusia seperti ini ya. Jadi artinya saya vokal sekarang saat ini memang menuntut hak saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Dan saya sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa saya itu tidak bersalah. Kok udah penetapan dari tanggal 15 Januari sampai hari ini kok tidak dilakukan penahanan. Sampai sore ini loh, makanya saya buru-buru dari tadi nganterin anak saya ke rumah sakit. Saya langsung ke sini hanya pengen mengkawal. Mau jam berapapun saya akan kawal. Mau jam berapapun saya akan kawal. Bung, capek loh, capek banget. Kalau diingetnya capek itu karena duit syuting saya, duit perusahaan saya, duit karyawan-karyawan saya loh, itu bonus-bonus karyawan saya loh. Tapi ya disyukurin aja ya, masih bisa waras, masih bisa bernafas, masih bisa dikasih sehat. Amin ya, jadi disyukurin aja sih. Lebih lanjut, Bunga mengaku mengalami stres hingga tidak bisa bekerja dan bahkan sempat bersitegang dengan kuasa hukumnya karena kasusnya seolah mengambang ke arah yang tidak pasti. Ia juga mengungkapkan bahwa awalnya ingin menunggu hingga proses pemeriksaan selesai. Namun akhirnya memilih pulang dengan alasan agar tidak menambah dosa. Rencananya memang tadinya saya pengen nunggu sampai malam di sini gitu. Cuma tadi Pak Dirnya bilang udah nggak usah Bu, artinya boleh pulang dan istirahat karena memang kasusnya sudah dikawal, ditangani dengan baik dan insya Allah malam ini sudah ada update lagi. Jangan deh Mbak, saya takut dosa ya. Maksudnya saya masih di dalam sih sebenarnya, mau banget ketemu ya, dia kayak gimana sih lihat saya gitu ya. Kita tuh pernah berteman baik gitu loh. Saya pernah baik sama dia pun juga pernah baik sama saya gitu. Jadi sebenarnya penasaran aja sih kok segitu teganya sih dia lakuin itu sama saya gitu. Kesel nangis, makanya saya sempat selek sama lawyer saya gitu. Akhirnya punya pikiran jelek ya dengan tim saya, ada apa sih gitu loh. Saya sampai nangis, sampai kesel, berantem, saya blok, sekarang dibuka lagi gitu. Karena ya itu rasa kesal saya tuh udah dibatas, udah setipis tisu kali ya nih prosesnya kemana sih, mau kemana gitu, mau apa sih gitu. Cuma ya balik lagi setelah di dalam dijelasin ya, oh gitu, oke saya manggut aja Pak. Ya mudah-mudahan benar adanya himbauan Pak Presiden kita, Pak Prabowo gitu. Dengan berbagai polemik yang terjadi, Bunga Zainal secara tegas sudah menutup jalan damai. Apalagi dirinya sudah sejak lama memberikan waktu namun tidak ada itikat baik dari kedua pelaku. Akibat dari berlarutnya kasus tersebut, Bunga merasa dirinya sangatlah merugi. Bukan hanya karena penipuan belasan miliar, tetapi juga karena banyak menolak syuting stripping yang bayarannya cukup banyak akibat begitu banyak tekanan yang dihadapinya. Manusiawi saya pasti berharap uang itu bisa kembali. Peluang untuk damai itu sudah saya tawarkan dari awal-awal, tapi kan tersangka ini tidak menggunakan kesempatan yang telah kami berikan. Jadi artinya kalau udah sampai di sini, gaspol aja lah gitu. Semoga pelakunya dihukum seberat-beratnya agar ada efek jerah untuk para pelaku penipuan.